Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nizar Saputra. Selamat pagi. Saya ucapkan dari Terminal Tawang Alun Jember. Dan hari ini tanggal 13 Februari 2026. Jadi pagi ini kita kembali berada di Terminal Tawang Alun Jember. Nah, ini nanti kita akan mencoba salah satu armada milik PO Jawa Indah Transindo. Ini nanti kita akan trip menuju ke arah barat, tepatnya ke Malang ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini ada yang menarik, tapi nanti kita bahas pas di dalam aja ya. Ya udah, habis ini kita langsung ke dalam aja dan sambil melihat situasi dan kondisi pagi ini di Terminal Tawang Alun seperti apa. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ini jam 6:04. Jadi pagi ini saya berada di Terminal Tawang Alun Jember. Nah, ini saya salvok sama ini ya. Ini area terminal dijadikan wahana bermain ataupun pasar malam. Ini pertama kali saya lihat kayak gini. Nah, ini nanti kita akan trip mengarah ke arah Malang. Ini nanti kita akan ikut armadanya milik PO Jawa Indah Transindo. Yang mana untuk armadanya ini dulu ex dari PO Adi Prima. Nah, ada yang menarik teman-teman. Biasanya kalau kru itu kan meliputi ada driver, kernet, dan kondektur. Ataupun driver, kernet merangkap sebagai kondektur. Cuman ini nanti infonya itu nggak ada kernet dan kondektur, jadi single factor teman-teman, hanya drivernya aja. Bayangin kalau semisal ada penumpang yang naik itu gimana repotnya ya, belum naikin bagasi, buka pintu. Karena ini lumayan cukup menarik ya bagi saya, dan terpantau memang pagi ini masih cukup sepi. Ya udah, ini kita langsung ke dalam aja dan sambil melihat situasi dan kondisi pagi ini di Terminal Tawang Alun seperti apa ya. Terpantau pagi ini ada armadanya Pak Miskat, ini kayaknya perpal ya. Ini Jawa Indah Transindo X bisa teko di Jember Indah. Dan untuk yang terparkir di shelter ini ada Akas A3. Nah, ini ya, kita naik armada ini Jawa Indah Transindo, yang mana armada ini dulu X dari PO Adi Prima. Ini masih ada deretan sebagian Jawa Indah juga. Yuk, bismillah, kita langsung masuk. Nanti reviewnya sambil jalan aja, karena jamnya udah mepet ini tadi. Berangkat Pak. Iki tak kerneti tadi. Bismillah. Naruh tasnya Pak. Siap. Nah, nanti kita review pas lagi jalan aja. Ini bareng Pak Sugeng. Ini barengi Pak Sugeng jadi kernet iki. Pertama kali ikut Pak Sugeng. Nah, ini jam 6.26 kita lepas shelter. Biasanya kalau untuk armada ini jadwal aslinya dari Jember ini start 6.30 ya Pak ya. Berangkat ya 6.30. Nah, ini ada poin lagi. Oke. Pun nggak percaya. Ternyata kita nggak parkir di depan Indomaret, jadi langsung berangkat lagi. Nggak pernah parkir ya Pak ya, keluar terminal langsung. Iya. Penumpang bawa berapa nih Pak sementara? Sementara ini bawa dua. Dua. Oke, dua penumpang. Nah, ada yang menarik ya yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau biasanya kru itu pasti meliputi ada driver, terus kernet dan kondektur. Cuman menariknya armada ini Pak Sugeng ini single factor, nggak ada kernet dan nggak ada kondektur. Jadi ngernet dewe, kondektur dewe ya Pak ya, Ya. nyopiri dewe. Ini jarang-jarang dihandle sendiri. Kadang ya pastinya ada gandengannya lah. Kalau saya Pak sebagai orang awam masih bingung seberapa repotnya ya toh, ada penumpang naik buka pintu lah gitu loh, berhenti ngartisi gitu. Nah, kan nganu Pak, mikirnya kan gak repot apa piye gitu loh. Tapi nanti kita lihat kira-kira gimana cara kerjanya.
Berarti kalau jam Saman ini jam pertamanya Jawa, Pak? Jawa batas. Jam pertamanya ya? Ya. Di jam pertamanya Jawa Indah, Malang. Cuacanya ya, Pak. Lagi. Ini kita berhenti di daerah Rambi ya. Nah, itu Pak Sugeng lagi naikin paket. Ya, seberapa repotnya biasanya kalau kayak gini kan kondektur atau kernet ya. Ini Pak Sugeng sendiri harus turun ini. Alon-alon asal kelakon ya, Pak. Iya. Tapi cukup unik ya karena jarang sekali ada model seperti ini. Jarang loh, Pak, sendirian itu benar-benar jarang ya, walaupun saya anggapannya jarak pendek ya, tidak terlalu jauh kan Malang. Tapi jarang. Kan pasti selalu ada gandengnya tuh, Pak. Setidaknya kernet lah. Jam 6.47 kita masuk daerah Bangsal Sari. Jadi sementara ini untuk penumpang di belakang itu masih 3 orang termasuk saya. Nanti kita sambil cari tambahan penumpang lagi di sepanjang jalan. Jadi ini walaupun penumpangnya dikit atau banyak, wis tetap lanjut ya, Pak ya. Lanjut. Tetap lanjut ya. Di jangan khawatir. Banyak langganan di jalan-jalan bukan di Oh, terminal. nggih, siap. Langganannya banyak. Berarti sebelum berangkat terus calling-calling sampean ya. Iya. Sebenarnya semua itu butuh dengan pelayanan. Pelayanan. Pelayan. Oke. Kita harus mengutamakan penumpang. Betul, Pak. Pelayanannya kurang bagus, penumpang ya moh, Pak. Itu, Kita Pak. harus ramah. Ramah. Bukan seperti dulu buang 1, 2 datang 5. Iya, iya. Sekarang buang 3 ya hilang terus. Hilang. Kita itu anggap harus mengabdi pelayan. Iya. Tidak usah terlalu gengsi kita itu siapa tak bisa. Bangsal kosong. Lanjut lagi. Nah, ini ada penumpang yang naik lagi. Monggo Bu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ini kita lanjut lagi. Ada 3 penumpang. Langganan ya, Pak? Langganan. Banyak dikit harus disyukuri. Banyak jangan terlalu gembira, sedikit ya jangan usah-usah. Iya. Ambil tengah-tengahnya aja. Rezeki sudah ada yang ngatur, Pak. Tapi kita berusaha sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Ini jam 7.06 kita melewati alun-alun Tanggul, kita masuk daerah Tanggul. Itu kayak ada BC Sandi Putra atau Pak? Ndek, saudara. Sandi Putra, Bekasi. Iya. Bodinya dulu diambil. Nggak di nganu, nggak dipotong juga. Masih dibuat jalan ya. Ntar lagi ya dipotong juga itu. Loh yang mana, Pak? Diganti potil. Loh itu Bekasi Sandi Putra itu. Loh Yang yang mana? yang Sandi Putra kayak yang warna hijau tuh, Pak. Iya. Yang ini kan PPN Banyuwangi Jember Iya, kan. buat. Masih jalan itu. Masih jalan tapi mau diganti. Iya iya iya. Ini kita masuk daerah Pondok Dalam. Langsung jos lagi, jadi nggak ada penumpang di sini.
Jadi kita lanjut jalan lagi. Poin lagi. Ketok. Ayo Mbak, naik Mbak. Pandawa ya Pak? Pandawa. Yes. Oke, ini jam 7.22, kita masuk daerah Jatiroto. Nah, ini infonya Pak Sugeng mau berhenti RCC dulu ya Pak ya di Ya. Jatiroto. Nah, nanti kita lihat kayak gimana sih sistem kerjanya. Ini soalnya jarang-jarang ya, harus berhenti dulu ke belakang RCC penumpang. Ini tadi kita berangkat dari Jember itu baru RCC ya di Jatiroto ini. Ya mode slow ya Pak ya, nggak Ya, terlalu buru-buru. Karena antara Jember sampai Jatiroto itu kan sampai Lumajang lah istilahnya itu kan tarif sama. Tarif sama. Jadi kita ambil satu tempat. Iya. Oke. Nah buat teman-teman yang tanya, Mas tarifnya berapa dari Jember ke Malang? Nah itu di atas ada tabelnya dan tertempel. Itu tarifnya dari Jember ke Malang itu 80.000. Adapun tarif parsialnya dari Jember ke Probolinggo 30.000. Seperti itu ya. Nah, ini nggak tahu di sini ada penumpang apa enggak. Kita lihat aja. Berhenti sini Pak. Ya. Nah, kita berhenti di halte Jatiroto. Buka nggak? Nggak usah. Nggak usah. Nah ini kita lihat Pak Sugeng lagi nge-RCC. Jadi berhenti dulu ya. Berhenti dulu nge-RCC. Ini padahal driver loh. Jadi merangkap sebagai ya kondektur. Nah, unik. Jarang sekali ada seperti ini ya. Pasnya kalau jalan walaupun jarak pendek itu selalu ada double-nya ataupun barengannya. Nah ini. Oh ya teman-teman, untuk armada ini dia bersekat ya. Nah ini sekatnya. Belakang itu ruang penumpang dan sini ruang kemudinya. Dan untuk armada ini dia menggunakan sasis Hino RK8, ini kalau nggak salah 2012 ya. Ini masih dibilang cukup muda. Dan untuk bagian depan seperti ini, dia bodi Jetbus 3 ya, ada topinya, di double glass. Nah di sini juga terdapat ada jadwal keberangkatannya armada ini dari Jember itu 6.25, tapi biasanya sih untuk jadwal hasilnya itu 6.30. Nah, Probolinggo itu 9.10, Malangnya 13.30. Nah buat teman-teman yang mau ikut armada ini bisa banget WA ataupun telepon di nomor ini ya. Nanti saya cantumin, ini nomornya Pak Sugeng sendiri. Ini kita sambilan jadi kernet, tadi bukain pintu juga buat penumpang seperti itu. Ya standar aja lah dashboardnya. Udah Pak? Ya. Oke, gak sampai 5 menit. Cuma nariin karcis saja. Ini kita langsung lanjut jalan lagi 7.25. Pekerjaan Apa Pak? pekerjaan terlalu mudah. Pekerjaan terlalu mudah. Iya jajar. Itu armada Babat Alas itu. Jadi pertama kali Indoren buka rute Malang Jakarta ya. itu unit pertama kali jalan. Ya kayak gitu ya Pak ya. Ya itu. Saya kalau naik bis-bis yang tingkat-tingkat itu ya takut sebenarnya Oh, Pak. ngeri. Ngeri loh. Apalagi kan kecepatannya di mana? Di jalan tol kan wis pasti di atas 100 tuh Pak. Terus
sini tidak mengimbangi dengan angin. Nah, anginnya itu loh yang bahaya. Anginnya itu loh, Pak. Nah, ini kita coba review bagian interior armadanya Pak Sugeng ini ya, Jawa Indah. Ini salvox sama kursinya, teman-teman. Ini kok Mahendra ini. Nah, jadi dia ini kelas patas ya, kelas patas. Total kursinya ini kurang lebih sekitar 44 ini tadi sempat saya tanya. Dan untuk looksnya seperti ini, jarak antar seatnya ya lumayan cukup longgar lah. Di sini ada cup holder, ini ada kantong untuk penyimpanan barang. Nah, untuk kursinya ini dia pakai kursi dari Aldila ya, ini gede banget loh. Nah, dan ini bawaan dari Adi Prima. Nah, untuk di bagian atasnya seperti ini, dia ada lover AC-nya dan lampu. Tapi lampunya kayaknya nggak bisa nih. Nah, itu ya. Nah, sebelah sini ada toiletnya juga. Buat teman-teman kalau semisal naik armada ini nggak usah bingung lagi ya, karena udah ada toiletnya plus sama area smoking. Nah, kita intip ya. Nah, situ. Ini masih aman banget. Penumpang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Jadi ya masih nggak terlalu banyak. Di atas ini juga ada kompartemen bagasinya. Wah, mantap banget. Duduk di sini udah nyaman ya, karena jarak antar seatnya juga ya lumayan cukup longgar dan kursinya empuk. Ini pakai Aldila. Ini 747 kita masuk wilayah Wonorejo. Nah, seperti biasa ini kita langsung masuk ke terminal Minakoncar Lumajang ya. Sementara kita duduk di belakang dulu, habis ini balik lagi ke depan. Nah, jadi kalau untuk armada ini dia masih menggunakan PIR ya teman-teman. Jadi masih belum air sus. Jadi kalau di ruang kabin penumpang itu masih terdengar kriat-kriatnya. Nah, ini ada tambahan penumpang lagi nih. Dan ada penumpang yang turun ternyata. Tuh, seberapa repotnya nih Pak Sugeng nih. Turun terus masukin bagasi. Repot nggak? Itu padahal driver loh, kan repot banget ya. Tapi karena udah terbiasa ya, jadinya kelihatan ya biasa aja gitu. Tapi kalau kayak kita, kayak saya gitu, kelihatannya sih ya unik ya. Karena jarang-jarang juga ada ya modelan seperti inilah. Ya walaupun kalau dibilang Jember Malang itu kan jaraknya nggak terlalu jauh, tapi ya repot lah. Apalagi kalau semisal posisi kondisi penumpang rame gitu kan ya, bolak-balik naik turun terus. Nah, ini kita masuk terminal Minakoncar. Tap dulu ya, di sini 3.000 wajib ngetap. Ini nggak tahu di sini kira-kira parkir apa enggak. Itu ada laju, nggak tahu laju apa itu. Surabaya Ambulu, Laskar mungkin ya. Wah, penumpangnya full banget ini Ambuluan. Ya, Laskar. Ini terpantau masih sepi. Ini nampak juga Bagong masih belum ada, kayaknya sih belum masuk. Langsung keluar lagi ya.
pantau banyak banget loh penumpang. Masih kayaknya ini penumpangnya bis Bagong. Kalau di Lumajang ini udah banyak sekali ya langganannya PO Bagong itu, khususnya ya arah ke Surabaya. Dengan adanya PO Bagong sih menurut saya positif ya teman-teman. Jadi ada pilihan bagi penumpang, apalagi kan murah gitu. Nah ini ada penumpang lagi yang naik, ada 2 orang. Ini ternyata kita parkir, kita ngetem dulu itu Pak Sugeng turun. Ya udah, habis ini kita langsung ke depan lagi ya. Ini persiapan naik lagi. Nambah berapa Pak? 2 dari sini Pak. Nambah 2 kayaknya penumpangnya, 4 ya? Sama yang dari sana tadi? Iya, 3. 753, kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Halo Ji. Kres Raden STY dari arah Surabaya. Itu dulu kita pernah naik itu juga, penumpangnya rame pol. Seperti saya itu makannya melusur. Ini kalau pagi dikit wes alamat ya Pak. Kalau pagi dikit wes alamat ya. Ini solusinya piye ini Pak? Jalan ini soalnya. Nggak dibuatin tempat yang luas gitu dah. Tapi nggak cukup ya? Nggak mau. Nggak mau. Orang-orang ini berarti nggak mau di dalam. Nah kayak gini loh, kan bahaya nih kan. Loh ya apa? Walah Pak. Yang lewat soalnya kan truk-truk gede, bis gitu loh. Kelapa sama pisang ya Pak ya. Iya. Terus kalau wis kayak gini kan kotor, ini siapa yang bersihin Pak? Nggak ada. Nggak ada tukang. Ada tukang bersih nih. Iya. Ini malangannya ada tuh Pak? Mana? Malangannya ada 4. 4. Dari super 1 Lumajang ke Pandeglang lagi. Oh itu Malang itu? Dari Yang bawa koper itu ya? Iya. Dari sini seperti biasa teman-teman, kita menyusuri jalan tol dan nanti exit di Probolinggo Barat ya, karena kita harus masuk ke terminal Bayuangga terlebih dahulu.
Nanti depannya sampean itu green itu ya, tapi lek jalan. Ya. Jalan sama. Green bawah apa? Bawah ke Oh, atas. gak ada yang atas ya Pak? Mungkin sini turun Pasuruan. Lewat Penagung ya. Ya. Kita exit Probolinggo Barat ya. Pak Sugeng turun dulu karena mau isi saldo etol ya di sana. Jadi ini kita exit Probolinggo Barat dan setelah ini seperti biasa teman-teman nanti kita akan mengarah ke Terminal Bayuangga. Di situ nanti infonya kita akan parkir kurang lebih sekitar 15 menitan lah. Dan kalau semisal lihat jam depannya itu kosong ya mungkin bisa lebih. Nah, nanti kita lihat aja. Beli etol sendiri, turun-turun sendiri. Pak. Aman. Aman. Kayak kanan. Sepeda ya Pak. Mas Virgo, harapan kita Semarang. Ini kita masuk Terminal Bayuangga Probolinggo. Jam berapa nih? Bentar. 8.54. Nanti kita bakalan parkir dulu di sini. Laju CWM. Ini ada Maju Berlian Pemelan Malang, sama depannya itu Anugrah. Pagi-pagi dari sini nih wis banyak bis ya. Langsung parkir ya Pak? Oh itu? Loh berarti kalau semisal itu jalan 15 menit ya sampean ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Oke, ini kita masuk Terminal Bayuangga. Ini jam 8.56. Nah, jadi di sini kita parkir dulu 15 menit ternyata karena tadi depannya kita tuh ada Akas Green sudah berangkat teman-teman. Kila wonge. Iki lah wonge. Salaman sih. Mah. Sehat, Mah. Kila wonge. Cuaca udan tak. Salaman sih. Nah ini ketemu sama mandorannya di Terminal Probolinggo. Karena tadi kita belum review bagian eksteriornya, ya udah kita review dulu mumpung armadanya ini parkir. Nah kalau teman-teman lihat, jadi di tulisan Jawa Indah Transindo ini ada apa ya, belakangnya ini ada masih berbentuk itu tulisan Adi Prima seperti ini. Dan untuk liverynya nih livery asli ya, ini nggak dicat sama sekali, jadi udah bawaannya dari Adi Prima teman-teman. Nah ini tadi saya sempat ngobrol sama Pak Sugeng, ternyata dulu armada ini sebelum Adi Prima itu pernah jadi unitnya Madukismo teman-teman, dan lalu dibeli oleh
Mahendra, karena tadi kursinya juga Mahendra. Akhirnya dibeli lagi oleh Adi Prima. Setelah Adi Prima dibelilah oleh Jawa Indah ini. Nah ini kelihatan nggak? Ini masih ada tulisannya Adi Prima. Jadi dia ini kelas patas teman-teman. Nah itu dia pakai body Jet Bass 3. Yuk kita lihat bagian depannya, warna hijau dominannya. Nah kalau bagian depannya seperti ini, jadi dia ini menggunakan body Jet Bass 3 double glass. Ternyata ada julukannya loh, itu julukannya jalur langit patas Jatim. Nah, gini ya. Ini kalau kita lihat untuk warnanya nih jering banget loh, bener-bener mencolok. Ya nggak terlalu banyak tambahan variasi, standar aja lah. Ya standar bis-bis pada umumnya. Nah itu ada laju juga. Ini bomelannya ke arah Surabaya ada laju nih. Dan itu ada laju juga arah ke Situbondo. Ya wes kita santai-santai dulu. Habis ini persiapan berangkat lagi. Oke ini kita persiapan berangkat lagi. 9.11 berangkat ya Pak? Ayo Mas, tutup Mas. Gak usah ditutup sih, orang penumpang munggah. Wis dadi kernet wis sampean. Aku wis dadi aku wis dadi kernet tekan Jember iki lho. Anu kernete apa jenenge? Garuda. Garuda Mas. Garuda Sakti. Dilan single factor iki ka ono cara kernet. Pak. Ayo. Iki lek gak salah cooler ya iki ya. Cooler iki Mas. 1521 kae. Oh iya, tampah. Ini kita keluar Tamparan. Wah, itu ana akas telu. Anggun. Pemelan iku ya. Iki apa sing tak tempai kae ya, Mas? Oh, yang iya. PP-an, motor PP-an. PP-an. Malang, patas. Ada laut di timur. Ada. Bisa, Bro. Monggo, Mbak. Habis ini kita langsung lanjut jalan lagi ya. Malang. Nah ini kita langsung mengarah kembali masuk di gerbang tol Probolinggo Barat ya. Nah, ada poin. Nah ini kita kembali duduk di belakang ya, karena tadi udah duduk di depan terus. Kalau untuk kondisi kita duduk di bagian depan ini seperti ini teman-teman. Jadi armada ini dia bersekat, cuman ini masih cukup longgar sih jaraknya, masih aman lah. Kalau pandangan kita ke depan itu sedikit terganggu karena armada ini double glass dan bertopi ya, jadi topinya sedikit menghalang. Nah ini kita menyusuri jalan tol, jadi armada ini tadi masuk tol Probolinggo Barat itu full sampai dengan exit nanti di gerbang tol Singosari teman-teman. Karena armada ini kan dia kelas patas jadi full tol seperti itu. Ini kan yo
exit Singosari. Jadi kebetulan tadi saya ketiduran ya, karena jujur semalam itu saya berangkat dari Blitar dan baru nyampe Jember itu tadi jam 5, jadi benar-benar mepet banget, terus langsung nyambung Pak Sugeng ini, jadinya tadi sempat ketiduran juga. Nah ini kita exit Singosari, langsung mengarah menuju ke Terminal Arjosari. Ya Bu, bagasi nggih. Nah ini ada penumpang yang turun di Indomaret Singosari. Ada, ini kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Apa lagi? Avana. Oh iya. Ini kita masuk Terminal Arjosari Malang. Depan kita ada Akas Green ya. Ini walaupun patas tapi dia nggak full tol teman-teman. Jadi turun Kebonagung lewat Purwosari. Kayaknya sih siang ini lumayan cukup banyak bis yang parkir di Arjosari. Evonek. Terima kasih banyak, sehat-sehat, mudah-mudahan tambah rame lagi. Terima kasih banyak. Ini akhirnya kita sampai di Terminal Arjosari Malang. Ini jam 10.41. Nah ini armadanya, warnanya mencolok banget ya, jreng. Jadi perjalanan ini tadi lumayan cukup seru, tapi saya tadi lepas Probolinggo Barat itu tidur teman-teman, ngantuk banget. Dan tadi dibangunin sama Mas Restu itu udah mau keluar Singosari. Nah buat teman-teman yang mau ikut armada ini boleh banget. Jadi untuk tarifnya sesuai dengan tabel, dipastikan tarif tertib. Oke, mungkin sekian dulu video trip perjalanan kali ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau menonton video saya dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di next video selanjutnya.